أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum wa akhwati fillah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan yang penting berkaitan masalah hukum-hukum khusus bagi para wanita mukminah, para wanita yang beriman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas batasan aurat wanita di dalam sholat. Apa saja yang boleh nampak, pendapat yang kuat dan pendapat yang sahih. Yang diperbolehkan untuk nampak hanya wajah saja. Oleh karena itu pastikan kedua telapak tangan tertutup dan kedua telapak kaki juga tertutup. Itu pendapat yang kuat dan pendapat yang sahih. Adapun di luar sholat, ketika keluar, ketika safar, ketika bepergian, maka semua wanita adalah aurat. Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan itu semuanya aurat. Fa idza kharajat, maka apabila perempuan tersebut keluar, setan menghias-hiasinya. Oleh karena itu kalau perempuan keluar rumah, mungkin safar atau bepergian atau ada keperluan yang sifatnya harus keluar rumahnya, memakai hijab yang syar'i. Beda ketika sholat. Kalau sholat boleh nampak wajahnya. Itu pun dengan catatan apa? Ketika tidak ada laki-laki ajnabi. Misalkan di dalam rumah, ya kan? Kalau di masjid umum, kemudian tertutup tempatnya, aman, nggak masalah, terbuka juga wajahnya. Tapi kalau khawatir nanti lalu lalang, wirawiri laki-laki yang bukan mahramnya, maka walaupun di tempat umum tetap apa? Memakai cadar atau penutup wajah. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan halaman 49. Dalal hadisan ala annahu la budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha. Masyaallah. Dua hadis ini kata Syekh Shalih Fauzan asbahullah menunjukkan bahwasannya harus seorang wanita di dalam salatnya menutup kepalanya dan raqabatiha. Raqabah itu adalah leher. Jadi kalau pakai kerudung yang besar, jilbab yang besar, sehingga ketika sholat tidak tersingkap ketika sujud misalkan. Mafhum? Kama afadahu hadits Aisyah, sebagaimana yang diambil faedah dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa min taghtiyati baqiyati badaniha, dan juga harus menutup sisa badan yang lain. Hatta zuhur qadamaiha, sampai nampaknya kedua telapak kakinya ditutup. Faham? Ini penting ya. Jangan bermudah-mudahan para akhwat, para wanita, banat, ummahat, paham ya, ketika sholat di rumah misalkan atau di tempat lain, pastikan kedua telapak kakinya tertutup. Jangan tertutupnya ketika berdiri saja. Kadang-kadang mungkin dia menurut dia panjang ketika berdiri, tapi ketika sujud tersingkap. Belum bisa. Pastikan panjangnya itu, menutupinya itu ketika berdiri, ruku, sujud tertutup semuanya. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, kama afadahu hadis Ummu Salamah, sebagaimana hal ini diambil faedah dari hadisnya Ummu Salamah. Wa yubahu kashfu wajhiha, penting ini, diperbolehkan membuka wajahnya. Haitsu la yaraha ajnabi, di saat tidak nampak, tidak terlihat oleh laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu laki-laki yang bukan mahramnya. Li ijma'i ahlul ilm ala dzalik, karena ahlul ilm, para ulama telah sepakat mengenai hal itu. Boleh menampakkan wajahnya selama tidak apa? Tidak terlihat oleh laki-laki ajnabi. Ajnabi itu bukan mahramnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu' Fatawa, berkata Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, fa innal mar'ata law sallat wahdaha
kanat ma'muratan bil ikhtimar wa fi ghairi shalah yajuzu laha kashfur ra'siha fi baitiha. Sesungguhnya wanita lau salat, kalau seandainya salat wahdaha, sendirian aja, kanat ma'muratan bil ikhtimar, sendirian aja pun diperintahkan untuk memakai khimar ketika salat, kerudung panjang besar itu ya. Wa fi ghairi shalah, dan juga di luar salat juga, ya kan? Nah, yajuzu laha kashfur ra'siha, di luar salat afan, wa fi ghairi shalah, dan di luar salat boleh menampakkan kepalanya fi baitiha, di rumahnya. Ingat-ingat ya, di rumahnya. Berarti kalau misalkan perempuan keluar, sedang belanja, sedang safar, kok terbuka kepalanya, itu berseberangan dengan syariat. Syariat ini sangat mulia sekali. Ingin semaksimal mungkin menghormati dan juga melindungi wanita. Tapi kadang-kala wanitanya itu yang nggak mau dilindungi, ya kan? Pengennya keluarnya bebas, kemudian berhias, rambut pun pakai rambut palsu, ya kan? Kadang-kala alis sudah dikaruniai alis yang bagus dari Allah Ta'ala, original, bayangkan itu, diganti alis palsu. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Perempuan-perempuan awam di luar sana, ya, yang kebanyakan mereka caper cari perhatian, atau yang semisal itu, mereka biasanya alis yang asli original pemberian Allah Ta'ala dibuang alisnya. Lah terus bagaimana? Diganti alis palsu. Itu pun bukan rambut beneran, ya kan? Paling-paling cuman pena atau pensil dicoretkan gitu aja. Allahul musta'an. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman laknat, ancamannya wal iyad billah. Syukuri bagi para akhwat, para ummahat, para wanita, apa yang Allah telah berikan kepada dirinya, syukuri apa adanya. Jangan pernah diubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi. Fa'akhdhu zina fi shalah haqqun lillah falaysa li ahadin an yatufa bil bait uryanan walau kana wahdahu bil lail wa la yusalli uryanan walau kana wahdah. Masyaallah, lihat ini. Maka mengambil pakaian terbaiknya di dalam salat itu hak untuk Allah Ta'ala. Makanya kalau kita mau salat ke masjid, mau salatlah secara global, pakailah pakaian terbaik. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah, pakailah pakaian terindah kalian setiap kali mau salat, bayangkan itu. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya? Makanya kalau mau salat berpenampilan yang rapi, sopan, karena menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan seenaknya. Beda kalau kita menghadap dengan manusia. Antum perhatikan orang-orang rakyat sipil bawahan ketika menghadap kepada para pejabat, manusia nih padahal ya, atau kepada atasannya, kepada bosnya, kepada presidennya, pakaiannya bagaimana? Rapi ya? Rapi, kemudian sopan. Apalagi menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus sadar diri, sadar posisi gitu loh. Dirinya sebagai hamba Allah, posisinya sedang beribadah. Salat kok seenaknya pakai pakaian oblong gitu ya. Kaos oblong, ya kan? Yang perempuan ya seenaknya nampak telapak kakinya, enggak sah kalau perempuan. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Jadi harus sadar diri, sadar posisi. Lihat ini. Falaysa li ahadin an yatufa bil bait, maka enggak ada seorang pun yang boleh tawaf mengelilingi Ka'bah uryanan dalam keadaan telanjang. Dulu zaman jahiliyah, na'am. Kalau mengelilingi Ka'bah telanjang mereka. Karena mereka punya keyakinan pakaian yang selama ini mereka pakai itu pakaian kotor, pakaian yang penuh dengan dosa. Sehingga mereka sebelum tawaf itu mereka telanjang semuanya. Laki-laki dan wanita. Sampai-sampai ada ungkapan an yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya. Yang nampak darinya enggak aku halalkan. Itu dulu ya. Setelah itu datang syariat yang mulia. Syariat yang melindungi aurat-aurat lelaki maupun wanita. Akhirnya dilarang apa? Tawaf dalam kondisi telanjang, lelaki maupun wanita. Kita lihat di sini. Walau kana wahdahu bilail, walaupun dia sendirian di malam hari. Tawaf mengelilingi Ka'bah walaupun sendirian, enggak boleh telanjang. Wala yusalli uryanan walau kana wahdah, dan enggak boleh salat telanjang walaupun dia sendirian. Salat di rumah sendirian kok telanjang? Enggak boleh. Mafhum? Naam. Ila an qol, sampai pada perkataan beliau, falaysatul aurah fis shalah murtabitatun bi auratin nadhar la tardan wala aksa. Maka tidaklah aurat di dalam salat itu ada kaitannya dengan aurat yang terlihat.
tidak secara penolakan, tidak pula secara sebaliknya. Maksudnya gini, aurat di dalam sholat itu beda dengan aurat ketika di luar sholat untuk wanita ya. Kalau di luar sholat dia keluar rumah atau semisalnya itu al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan itu semuanya aurat. Paham ya? Fa idza kharajat, apabila perempuan tersebut keluar apa? Tastashiru syaitan. Paham ya? Atau semaknanya itu. Setan menghias-hiasinya. Paham ya? Nah, artinya apa? Kalau di dalam sholat beda. Di dalam sholat masih ada apa yang boleh dibuka itu wajah. Mafhum? Jadi kaitannya itu bedanya. Tapi kalau di luar sholat, nah barakallahu fik, perempuan semuanya aurat, tutup mereka semuanya. Paham ya? Jangan sampai sibuk nutupin motornya dikasih apa? Les, ya kan, dipasang stiker atau macam-macam, tapi lupa dan istrinya. Enggak dibelikan jilbab, enggak dibelikan pakaian syar'i. Pengennya mobil dibelikan penutup biar aman, ya kan? Biar bersih. Motor dibelikan penutup biar bersih, biar aman. Istrinya enggak dibelikan penutup. Iya kan? Dilihat laki-laki ajnabi, dinikmati laki-laki lain, sadar diri, sadar posisi gitu loh. Paham ya? Nah, jangan sampai sibuk ngurusi dunia lupa keluarganya. Itu penting sekali. Ya, keluarga itu bisa dikatakan aset dalam rumah tangga. Jangan sampai kita sibuk ngurusin perkara-perkara dunia lupa dengan apa? Tugas kita dalam memperbaiki keluarga, jangan. Paham ya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Bayangkan, kita menjaga diri kita, nggak lupa juga keluarga. Paham ya? Makanya ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, ya kan, ekonomi sedang susah, sedang sulit, atau misalkan dagangannya laris lah, jualannya laris, nggak perlu diposting di media sosial. Ada masalah keluarga, posting di status, ya. Kemudian ngebahasa-bahasa yang apa, membuat orang lain apa, mungkin tertarik atau mungkin sedih, jangan. Kalau ingin curhat langsung kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Curahan hati kita adukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah urusan hambamu ya Allah. Paham ya? Atau pada orang yang dia itu amanah bisa memberikan solusi. Curhat kok di medsos, media sosial. Ekonomi susah sulit diposting status. Allahul musta'an. Hati-hati. Zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Yang lihat status itu kan orangnya macam-macam. Ada yang suka, ada yang tidak. Yang suka mungkin senang aja, yang tidak bagaimana? Yang tidak suka, paling-paling mencaci maki, menghina. Coba kalau curhatnya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudahkan urusan hamba-Mu ya Allah. Ekonomi sedang susah ya Allah, langsung kepada Allah Ta'ala. Insyaallah biidznillah azza wa jalla akan ada solusinya. Kita lihat di sini. Qala fil Mughni wa amma sa'iru badanil mar'ah al-hurrah. Berkata di dalam Al-Mughni, berarti siapa ini? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Kalau qala fil Mughni, Al-Mughni kitab fikih karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Berkata dalam Al-Mughni, wa amma sa'iru badanil mar'ah al-hurrah fayajibu satruhu. Lihat ini, fis shalah. Adapun semua badannya seorang wanita yang merdeka, maka wajib menutupnya fis shalah, di dalam salat. Wa in kasyafat minhu syai'un, kalaupun seandainya tersingkap darinya sesuatu, lam tasih sholatuha, enggak sah salatnya, kecuali wajah tadi ya. Illa an yakuna yasiran, kecuali tersingkapnya sedikit. Ketika sujud ternyata tersingkap, nampak telapak kakinya, nampak jempolnya misalkan. Paham ya? Dikit, itu diampuni. Tapi kalau nampak telapak kakinya full, hati-hati. Ternyata apa? Salatnya enggak sah, lihat ini. Jadi jangan main-mainin salat, ini penting sekali. Amalan yang paling pertama kali nanti hak hamba dan Allah Ta'ala yang dihisab masalah apa? Salat. Jadi jangan sampai meremehkan amalan salat ini ya. Amalan salat itu banyak orang-orang yang sudah meremehkan. Dilihat KTP-nya apa? Islam. Ternyata nggak pernah salat ya. Nampak di masjid pun jarang. Ketika masuk Ramadan, Masya Allah dia aktif di masjid. Itu pun mana Pak? Cuma 15 hari. Sisanya di rumah terus. Allahul musta'an. Allahumma salim. Jangan sampai menjadi Islam KTP. Cuman KTP-nya saja yang beragama Islam, orangnya tidak sholat, jangan. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa in kashafa minhu syai'un lam tasih sholatuha illa an yakuna yasiran. Kalau tersingkap darinya sesuatu dikit saja, paham ya, tersingkap sesuatu, tidak sah sholatnya kecuali yang tersingkap hanya sedikit. Misalkan taruhlah dia pakai kaos kaki, ternyata bagian jempolnya lubang. Tersingkap atau tidak berarti? Tersingkap. Yang seperti itu diampuni sedikit. Paham ya?
Dia sholat, ternyata akhwatnya atau perempuannya sholat, ternyata pakai kaos kaki, bagian tungkaknya itu, tungkak itu bahasa-bahasanya apa Pak? Tumit. Tumitnya itu barakallahu fiik, nah nampak dikit. Sah atau tidak? Diampuni, sah. Tapi kalau nampak semuanya, telapak kakinya full nampak, itu sudah tanda, nggak diterima. Mafhum? Nah, ini jadi yang diampuni cuma sedikit, ketika nampaknya itu sedikit. Itu pun bukan kesengajaan loh ya. Ya kadang mungkin nggak perhatian ya kan. Sholat ya kan, ternyata ada yang nampak sedikit diampuni. Tapi kalau banyak tidak, nggak sah. Ini perhatikan baik-baik ya para akhwat, para ummahat, para wanita. Ketika sholat pastikan pakaian yang dia pakai itu sholat itu pastikan tertutup semuanya. Menutup semua aurat dalam sholat kecuali wajah dari itu. Mafhum? Naam. Berikutnya, dzakara fil Mughni atau dzukira fil Mughni, disebutkan dalam Mughni sama ini Ibnu Qudamah rahimahullah, annal mar'ata tajma' nafsaha fi ruku' was sujud badalan min at-tajafi. Ini penting, ini perbedaan laki-laki perempuan. Memang ada bedanya memang di dalam salat. Maksudnya gerakannya. Lihat ini kalau perempuan. Bahwasanya perempuan itu merapatkan dirinya ketika rukuk dan sujud. Tangannya itu enggak usah ngerenggang seperti laki-laki itu loh. Kalau laki kan gini laki-laki biasanya. Ya kan ketika sujud renggang tangannya. Nah, kalau akhwat perempuan malah justru merapatkan gini. Paham ya? Nah, kita lihat ini. Annal mar'ata, bahwasanya perempuan tajma' nafsaha, mengumpulkan, maksudnya merapatkan dirinya fi ruku' was sujud, ketika rukuk dan sujud. Badalan sebagai pengganti minat tajafi, daripada merenggangkan. Paham ya? Nah, wa tajlis mutarabbi'ah, dan duduk mutarabbi'ah. Mutarabbi'ah itu bersila. Bersila itu maksudnya itu barakallahu fiik, semacam tawarruk. Paham ya? Tapi tidak seperti tawarruk laki-laki itu loh ya. Tertutup intinya. Apakah maknanya bersila seperti kita bersila seperti ini atau bukan? Tentunya bersila ini maksudnya adalah semacam tawarruk. Tahu tawarruk ya? Duduk tawarruk, kakinya yang bagian kiri didudukin, dia ditumpangi dengan bagian betis yang kaki kanan misalkan seperti itu. Au tasdil, atau tasdil rijlaihi, atau menjulurkan kedua kakinya. Wa taj'aluhuma fi janibi yaminiha, dan menjadikan keduanya di sisi kanannya. Badalan sebagai pengganti minat tawarruk wal iftirash. Ini memang ada khilaf sebenarnya ya. Li'annahu astarlah, karena itu lebih tertutup bagi wanita tersebut. Nah, khilafnya masalah apa? Apakah gerakan perempuan itu sama dengan gerakan laki-laki dalam sholat? Sebenarnya kalau di ruang tertutup di rumah atau yang semisalnya aman, itu tidak masalah karena gerakan tersebut berlaku sifatnya umum, sifat sholat Nabi itu. Faham? Cuman kalau misalkan di halayak ramai yang sifatnya mungkin di situ lalu lalang di masjid jami' atau semisalnya, semakin dia itu merapatkan dari gerakan tadi itu semakin bagus. Karena biar tidak nampak atau tidak tersingkap, itu tujuannya itu aja. Paham ya? Yang sebutan Syekh Shalih Fauzan ini. Biar nanti enggak bingung dalam memahami ini, karena tujuannya biar tidak tersingkap itu aja. Paham ya? Wa illa kalau di dalam rumah aman, gerakannya seperti laki-laki enggak masalah, kembali ke hukum asal. Paham ya? Tangannya renggang ya kan, tapi lebih baiknya kalau misalkan taruhlah di tempat yang ramai, mungkin di masjid umum atau semisalnya tadi itu, dengan merapatkan tangan-tangannya. Intinya, barakallahu fiik, tidak seperti laki-laki dalam melaksanakan sholat. Karena apa? Karena waktu itu kalau kita lihat kaitannya di zaman Rasulullah SAW itu perempuan sama laki-laki itu kan, perempuan datangnya belakangan, laki-laki duluan. Dan waktu itu tidak ada hijab waktu itu, zaman waktu itu ya. Kemudian ketika barakallahu fiik, diperintahkan ketika para laki-laki sujud, itu perempuan dalam posisi sudah sujud duluan. Jadi perempuan sujud duluan, baru laki-laki nunggu terakhir. Karena apa? Karena pakaian yang sangat minim waktu itu. Mafhum? Kemudian ketika bangkit, laki-laki duluan, baru perempuan yang bangkit. Karena minimnya pakaian, khawatir tersingkap nampak dari belakang gitu ya. Seperti itu. Kemudian zaman Rasulullah SAW waktu itu, laki-laki perempuan ketika di masjid tersebut, perempuan pulang duluan. Perempuan pulang duluan agar tidak nampak laki-laki nanti ketika pulang. Jadi sangat-sangat terjaga dalam kondisi minim pakaian waktu itu. Jadi pahami ya. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana, sangat memungkinkan untuk lebih tertutup lagi. Mafhum? Seperti itu. Kita lihat sini. Wa qala Nawawi rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah fil Mukhtasar, wala farqa bainar rijal wan nisa' fi amalis shalah. Penting kan ini? Tidak ada bedanya, kata Imam Nawawi,
Kata Imam Nawawi dinukilkan dari Imam Syafi'i rahmatullah alaih, la farqa, tidak ada bedanya bainar rijal wan nisa fi amal shalah, antara laki-laki dan perempuan dalam masalah mengamalkan salat, gerakannya sama. Itu pada asalnya, gerakannya sama. Illa anal mar'ah yustahabbu laha an tadum ba'daha ila ba'd. Hanya saja kalau perempuan itu dianjurkan, disunnahkan menggabungkan, menempelkan sebagiannya atau sebagian yang lainnya. Jadi enggak renggang ini loh. Kalau laki-laki renggang ini, kalau perempuan nempel gini. Ini enggak wajib ya. Yang wajib ya gerakannya seperti yang barakallahu yang dianjurkan dalam as-sunnah. Tapi kalau untuk perempuan ada tersendiri. Bisa dipahami? Awatal suqbatuna nambatnaha bi fakhidaihi, atau perutnya nempel pada pahanya. Jadi kalau laki-laki kan agak menjulur gitu ya, agak maju ke depan gitu kan. Kemudian paha bagian belakang lurus gitu kan. Kalau perempuan justru malah nempel malah bagus. Bisa dipahami ya? Nah, nempel tuh maksudnya paham lah, agak berarti enggak terlalu manjang gitu. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Fi sujud, ketika sujud. Nah, apa kata-kata beliau? Ka'astar matakun. Nah, barakallahu fik, tujuannya apa? Agar semakin lebih tertutup. Wa habbu dzalika naham laha fi ruku' wa fi jami' shalah. Dan ini namanya pendapat ya, Imam Syafi'i mengatakan, dan juga lebih disukai lagi hal tersebut dilakukan ketika rukuk dan ketika semua salat. Tapi pendapat yang kuat tadi itu bahwasanya gerakan perempuan itu sama dengan gerakan laki-laki di dalam salat. Ini hanya anjuran untuk merapatkan, kan paham ya? Merapatkan ini hanya anjuran. Wa illa gerakannya sama, selama aman tertutup di rumah misalkan enggak masalah. Mafhum insyaallah? Naam. Sekarang yang berikutnya kita ambil, dikit lagi, salatun nisa jama'atan bi imamatin ihdahunna. Salatnya para wanita secara jamaah. Ingat-ingat, salatnya jamaah itu pada asalnya enggak dianjurkan adzan dan qomat. Paham ya? Cukup dengan menggunakan adzan dan qomatnya kaum lelaki. Mafhum? Terus bagaimana kalau enggak terdengar dan enggak ada situ dan ruangan itu hanya akhwat semuanya? Nah, untuk masalah boleh. Cuman apakah harus? Tidak harus. Paham ya? Nah, itu pun dengan suara yang lirih, perempuan adzan dan iqamah tadi. Tidak sampai kedengaran keluar rumah itu loh adzannya. Karena perempuan diperintahkan apa? Untuk menundukkan suaranya. Paham ya? Agar tidak menimbulkan fitnah. Kita lihat sini. Kata beliau, salatun nisa jama'atan bi imamati ihdahunna fiha khilafun bainal ulama. Para ulama sedang pendapat mengenai salatnya wanita berjamaah dengan diimami salah satu di antara mereka. Paham ya? Kata beliau, baina mani' wa mujiz, antara yang melarang dan antara yang bolehkan. Jadi masalah ini akan ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh berjamaah wanita dengan imam wanita juga, ada yang mengatakan tidak boleh. Wal aksar ala annahu la mani'a min dzalik. Penting ini. Pendapat yang paling terbanyak dari kalangan ulama tadi, tidak ada larangan. Jadi akhwat berjamaah sama akhwat imamnya perempuan enggak ada larangan. Faham? Tidak ada larangan. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara umma Waraqah an ta'umma ahlad dariha. Karena waktu itu Rasulullah SAW merintahkan Ummu Waraqah agar mengimami keluarga di rumahnya. Menunjukkan bahwasannya boleh gitu loh. Bisa dipahami ya? Wa ba'dhum yara annahu ghairu mustahab. Sebagian mereka berpandangan bahwasanya itu tidak dianjurkan. Wa ba'dhum yara annahu makruh. Sebagian mereka mengatakan makruh perempuan jamaah dengan imam perempuan itu. Wa ba'dhum yara jawazah, dan sebagian mereka berpandangan boleh fin nafl dunal fard. Boleh kalau salat sunnah berjamaah perempuan dengan imam perempuan. Nah, barakallahu fiik, bukan ketika fard, mungkin tarawih misalnya kan, ya kan, salat tarawih perempuan semua, akhwat semuanya. Ini pendapat. Wa la'alla ar-rajih istihbabahu. Kata beliau, wa la'alla ar-rajih istihbabuhu. Kata beliau, semoga yang rajih yang kuat adalah apa? Dianjurkannya, diperbolehkannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa limazidil faedah fi hadhil mas'alah yuraji' al-Mughni wal Majmu' Fatawa wal Majmu' lin-Nawawi. Nah, dan untuk tambahan faedah bisa merujuk pada kitab Al-Mughni dan Majmu' lin-Nawawi, Majmu' Syarh Muhadzab. Wa tajhar mar'ah bil qira'ah idza lam yasma'ha rijalun ghairu maharim. Penting ini. Dan ketika imam perempuan tersebut, ruangan itu hanya perempuan semuanya, maka juga mengeraskan dengan bacaan selama apa? Tidak kedengaran laki-laki yang bukan mahramnya. Berarti bagaimana? Ya ruangan tertutup memang. Ruangan tertutup, akhwat semuanya, yang imam akhwat,
Dan ketika imam akhwat tersebut dikeraskan bacaannya, tidak kedengaran laki-laki yang bukan mahramnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, barakallahu fik, itu baru boleh. Tapi kalau misalkan jaraknya pemisahnya dekat, kemudian ketika membaca Al-Fatihah kedengaran laki-laki ajnabi, itu ahsan hindari. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Berikutnya, yubahu lin-nisa al-khuruj minal buyut lis-shalah ma'ar rijal fil masajid. Ini penting juga ini, tapi jangan sampai disalah artikan. Diperbolehkan bagi para wanita untuk keluar dari rumahnya menuju sholat berjamaah bersama kaum lelaki di masjid. Untuk bolehnya boleh. Tapi catatan pentingnya jangan lupa. Kita lihat nanti. Wa sholatuhunna fi buyutihinna khairun lahunna. Ini garis ini. Tapi sholatnya mereka walaupun boleh ke masjid, sholat berjamaah, sholatnya mereka di rumah mereka lebih baik untuk mereka. Yang namanya lebih baik itu ketetapan Allah dan Rasulnya tentunya lebih baik daripada ketetapan manusia. Ya enggak? Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah kalian. Ini bukan memenjarakan perempuan. Masa perempuan kayak dipenjara dalam rumah terus, kita katakan tidak. Itu penjagaan syariat terhadap para wanita. Wanita itu kan sumber fitnah kaum lelaki yang paling dahsyat kan. Nah, oleh karena itu dia harus sadar diri, sadar posisi. Syariatnya benar-benar melindungi wanita gitu loh. Nah, antum perhatikan di luar sana perempuan-perempuan yang tidak paham agama bagaimana. Mulai dalam berpakaian, mengganggu kaum lelaki, berani ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ada alasan yang syar'i. Ingat-ingat, tanpa ada alasan yang syar'i. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat, faqad rawa Muslimun fi sahih 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan menghalang-halangi hamba wanita Allah menghadiri masjid-masjid Allah. Kita enggak boleh larang. Tapi sudah kita lihat kemarin ya, selama aman dari fitnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'an yakhrujna ilal masajid. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan, jangan kalian melarang wanita untuk keluar ke masjid. Poin yang terakhir diperhatikan baik-baik ini, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Berarti perempuan lebih baik sholat di mana? Di rumahnya. Di dalam rumah yang paling terbaik di dalam kamarnya. Bayangkan itu perempuan, penjagaannya luar biasa. Nah, barakallahu fiik. Nah, dengan dalil ini tidak perlu banyak komentar. Terus bagaimana Ustadz kalau kita umroh, ya kan? Kemudian selesai ritual umrohnya kita mau sholat di Masjid Nabawi, misalkan ziarah ke Madinah, misalkan atau sholat di Masjidil Haram, kok utamanya tetap dapat. Cuman kalau tanya lebih baik mana, tetap lebih baik di rumah. Para ulama mengatakan lebih afdalnya di rumah walaupun dibandingkan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena nas langsung khairun. Khairun itu kalau dalam bahasa Arab itu isim tafdil. Yang mananya akhyar, lebih baik gitu loh. Paham ya? Nah, namanya lebih baik itu kalau ketetapan Allah dan Rasulnya melebihi daripada apa? 100 kali, 100.000 kali sholat itu loh. Paham ya? Nah, cuman kalau sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa misalkan, di Masjid Nabawi tetap dapat keutamaan juga. Tapi kalau ditanya afdalnya di mana? Di rumahnya. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat. Fabaqa'uhunna fil buyut wa salatuhunna fiha afdal lahunna min ajli tasattur. Lihat ini. Maka menetapnya para wanita di rumah-rumahnya dan salatnya mereka di dalam rumahnya afdal, lebih utama lahunna untuk mereka min ajli tasattur, dalam rangka untuk tertutup. Biar tertutup. Perempuan itu semakin tertutup, enggak banyak keluar, semakin bagus. Paham ya? Nah, antum lihat mobil motor, ya kan? Biasanya sudah dirawat itu ya. Kemudian dirawat, ditutupin, ya kan, semakin tertutup, semakin terawat, semakin bagus. Itu ibaratnya kalau di ibaratkan barang gitu loh ya. Beda dengan yang sering keluar, apalagi keluarnya tanpa penutup, ya, tanpa penutup yang syar'i, ya kan. Kemudian mutabarrijat, berhias, ya kan, pakai lipstik macam-macam, intinya berhias seperti orang-orang jahiliyah lah, wal iyadu billah. Paham ya? Memperhias diri, mempercantik diri, dipertontonkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kualitasnya beda. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Karena perempuan itu pada asalnya apa? Kurang akal, kurang agama. Kurang akal itu karena seringnya, ini seringnya ya, bicara seringnya, yang belum paham agama yang benar, itu biasanya tidak puas dengan keputusan suami atau nasihat suami. Paham ya? Suami berbuat kesalahan satu kali salah aja langsung dibilang kamu enggak pernah berbuat baikan,
kebaikan selama-lamanya. Sekalipun nggak pernah. Padahal cuma sekali berbuat salah suami. Itu dinilai kurang akal. Kurang agama bagaimana? Karena banyak liburnya kalau perempuan itu biasanya. Ya kan, ketika datang haid, datang bulan, libur salatnya, libur puasanya. Ketika nifas, libur salatnya, libur puasanya. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis yang sahih, kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Oleh karena itu pastikan sadar diri, sadar posisi. Jangan pernah menolak, jangan pernah bantah ketika datang syariat untuk menutup hijab. Kurang apa lagi sudah? Paham ya? Nah, untuk menutup hijab syar'i, yang hijab tersebut barakallahu fiik, sudah kita lewati kemarin ya, beratnya tidak sampai 5 kilo. Paham ya? Nah, cuman banyak orang yang masih keberatan. Allahul musta'an. Nah itu sindirannya halus, menyentuh, mengena, pastikan profesional sportif dalam menanggapi syariat. Mafhum? Nah, beratnya hijab syar'i itu sebenarnya ada pada masing-masing orang. Dia masih keberatan memakainya. Dilihat dari zatnya, bendanya itu, kalau ditimbang tidak sampai 5 kilo gitu loh. Mafhum? Naam. Insyaallah paham lah, pakai bahasa agak tinggi enggak masalah. Yang jelas barakallahu fiik, sadar diri, sadar posisi. Kita lihat sini. Wa idza kharajat ilal masjid lis-shalah fala budda min mura'atil adab at-taliyah. Penting ini, syarat-syarat bagus sekali ini. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan syarat-syaratnya bagus sekali. Kata beliau, kalau ternyata perempuan itu ingin ikut salat ke masjid, keluar ingin ikut salat di masjid, maka harus menjaga adab-adab berikut ini. Jadi ada syaratnya. Silakan mau salat jamaah di masjid bersama kaum lelaki, silakan, tapi ada adab-adab yang perlu dijaga. Apa itu? Kita ambil dikit. Yang pertama, takunu mutasattiratan bisyab wal hijab al-kamil. Penting ini. Penting sekali ini ya. Hendaknya dia tertutup dengan pakaian dan hijab yang sempurna, bukan malah pakai kerudung gaul, ya kan? Ke masjid pakai pakaian yang ketat, ya kan? Kadang malah belum dipakai kerudungnya, ya kan? Alasannya nanti wudhu di masjid. Itu udah melanggar syariat. Secara apa? Secara syariat. Tapi lihat nih, tertutup dengan pakaian dan hijab yang sempurna. Ya, penutup wajah pun dipakai. Itu kalau mau ke masjid, berat atau tidak aslinya? Berat sebenarnya. Nah, karena udah dapat nas langsung di rumah lebih baik gitu loh. Nah, qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana nisa'u yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yansarifna mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas." Masyaallah, lihat ini. Dahulu para wanita di zaman Rasulullah SAW mereka sholat, kemudian mereka apa? Meninggalkan masjid dalam kondisi mutalaffi'atin bimurutihinna. Mereka dalam kondisi tertutup dengan jilbab-jilbab mereka, enggak nampak gitu loh. Itu pun apa? Mereka enggak dikenal dikarenakan sebab ghalas itu remang-remang. Remang-remang antara campuran antara pagi dengan malam. Jadi habis sholat subuh itu biasanya, kalau zaman dahulu kan enggak ada lampu. Lampu Philips enggak ada, Philips Osram itu enggak ada. Paham ya? Bener-bener enggak ada lampu. Makanya biasanya diketahui habis sholat subuh itu kalau orang lihat kanan kiri itu remang-remang. Paham ya? Nah, sehingga enggak nampak itu fulanah bintu fulan, enggak nampak waktu itu. Kalau zaman sekarang terang sekali kan, ada lampu kan. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Makanya Saudah waktu itu istri Rasulullah SAW ketika belum turun ayat hijab, ketika keluar ke sahra atau tempat yang melakukan qada'ul hajah, sempat dia apa? Ditegur oleh Umar bin Khattab anhu. Negurnya dengan sindiran. Aku tahu kamu itu Saudah. Tapi tujuan Umar bin Khattab bukan menggoda. Bukan menggoda ya. Tujuan Umar bin Khattab itu agar segera turun ayat hijab itu loh. Biar benar-benar perempuan itu dijaga dengan syariat yang mulia. Akhirnya turunlah ayat hijab. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafura rahima. Lihat itu. Turun ayat hijab setelahnya. Masyaallah. Naam. Kita lihat di sini dikit lagi. Tadi sudah jelas ya, tertutup, rapat dengan pakaiannya sempurna kalau mau. Yang kedua, antakhruj ghairu mutatatnyibah. Penting ini. Ini walaupun untuk sholat, tapi di luar sholat juga nggak boleh. Hendaknya keluar tanpa pakai wangi-wangian. Akhwat zaman sekarang, perempuan-perempuan awam yang jauh dari syariat, yang belum paham agama yang benar, itu kalau pergi dikit aja pakai wangi-wangian. Nyari damen loh, apa nih? Nyari rumput aja pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian, pakai lipstik, padahal mau nyari rumput itu. Bayangkan, ancamannya bukan kecil, besar ancamannya. Apa kata Rasulullah? Fahiyah zaniyah, dia penzina. Bayangkan itu. Divonis penzina. Kalau perempuan keluar rumah pakai wangi-wangian, kemudian wangi-wangi itu tercium laki-laki. Di jalan misalkan. Sudah kita lewati dalilnya kan?
Kita baca lagi di sini biar tambah jelas. Ini peringatan penting bagi para akhwat, para ummahat, para banat, para wanita, ingat-ingat, jangan pernah keluar rumah pakai wangi-wangian. Pakaian yang dipakai untuk keluar rumah itu pastikan bebas dari wewangian. Paham ya? Kalaupun pakai sabun-sabun biasa, sabun cuci, mending lah, nggak terlalu mencolok, tidak terlalu baunya kemana-mana. Multi pewangi itu untuk dalaman semua aja. Kalau untuk perempuan itu lebih aman. Pertama, nggak kena kritikan. Kedua, aman dari vonis tadi, ya kan? Ketiga, ngamalkan syariat. Paham ya? Wah, nanti kalau kita keluar nggak pakai wangi-wangian, pengap Ustaz. Nanti kalau ketemu umat yang lain baunya tidak sedap. Itu kan di dunia. Di akhirat nanti, surga jaminannya. Jadi jangan mikir dunia dan akhirat itu nomor satu. Bisa dipahami? Nah, kita lihat, ya tambah jelas. Syaratnya kalau ingin keluar masjid, tidak memakai wangi-wangian. Liqaulihi sallallahu la tamnu'i ma Allah masajidallah wal yakhrujna tafilat. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk menghadiri masjid-masjid Allah dan hendaknya mereka keluar dalam kondisi apa? Tafilat itu, tafilat tanpa memakai wangi-wangian artinya. Wa makna tafilat ay khairu mutatayyibat, tanpa memakai wangi-wangian, makna tafilat itu. Paham? Tanpa memakai wangi-wangian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu dan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyu mamra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhir. Lihat ini. Rasulullah langsung mengancam ini. Perempuan manapun yang memakai wangi-wangian, maka janganlah ikut hadir bersama kami salat Isya. Wa rawa Muslim min hadis Zainab imraati Ibnu Mas'ud, dan juga diriwayatkan Imam Muslim dari hadisnya Zainab istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, idza syahidat ihdakunna al-masjid fala tamastiban. Fala tamastiban artinya apabila salah seorang di antara kalian wahai para wanita menghadiri masjid, maka jangan pernah menyentuh minyak wangi. Mafhum? Jangan pernah menyentuh minyak wangi. Yang terakhir, qala Imam Syaukani rahimahullah taala fi Nail Autar. Berkata Imam Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Nail Autar, fihi dalilun ala anna khurujan nisa ila al-masajid innama yajuzu idza lam yashab dzalika ma fihi fitnah. Ini di dalamnya ada pendalilan bahwasanya keluarnya wanita ke masjid itu diperbolehkan apabila tidak beriringan padanya fitnah. Wa ma huwa fi tahrikil fitnah, dan perkara-perkara yang bisa menggerakkan fitnah, nahu al-bukhur. Apa bukhur? Wangi-wangian. Biasanya orang kalau mencium bau yang wangi, aroma yang wangi itu tertarik enggak biasanya? Tertarik karena itu. Itu dihindari kalau perempuan. Jangan memakai wangi-wangian. Paham ya? Nah, ke masjid atau ke keluar masjid, di dalam rumah silakan. Sewangi apapun bebas. Tapi kalau keluar rumah jangan. Wa qala, dan beliau berkata, wa qad hasala minal ahadits annal idna linnisa' minar rijal ilal masajid idza lam yakun fi khurujihinna ma yad'u ilal fitnah min tibin aw huliyin aw ayyi zinatin, intaha masyaallah. Beliau juga berkata, sungguh telah terjadi yang ada dalam hadis tersebut bahwasanya diizinkan bagi wanita dari kalangan lelaki untuk hadir ke masjid apabila keluarnya mereka itu ma yad'u ilal fitnah, tidak menyeru mengarah berfitnah. Paham ya? Keluarnya mereka tidak menyeru, tidak menghantarkan kepada fitnah. Berupa apa? Minyak wangi, huliin perhiasan. Datang ke masjid bawa cincin penuh. Jadi jari 10 itu isinya cincin semua, penuh, tampakkan lagi. Paham ya? Kemudian apa? Belum anting-antingnya, belum gelangnya, belum kalungnya. Bayangkan itu. Fitnah. Zinatin atau perhiasan apapun. Jadi benar-benar syaratnya ketat. Pertama, hijab yang syar'i. Kedua, enggak boleh pakai wangi-wangian. Ketiga, benar-benar aman dari fitnah. Ini masih ada sambungannya barakallahu fik, tapi mungkin belum kita bisa selesaikan pada pertemuan hari ini. Jadi ini yang barakallahu fikum yang kita bahas, yang kita sampaikan, yang kita sebutkan, semoga bisa mengamalkan semuanya. Kita semuanya, istri kita, anak perempuan kita, dan saudari kita. Karena yang namanya amalan itu hanya di dunia ini. Sedangkan akhirat nanti negeri apa? Negeri memanen amalan tersebut. Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Oleh karena itu jangan ditunda-tunda. Jangan pernah barakallahu fiik dilupakan, diabaikan, tapi segeralah beramal sebelum datang ajal menjemput kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.